ada tuh di sebelah sana ada lampiran bidangnya. Lanjut. Ini pembentukan tim bagi tanah usaha. Anggota timnya dari kepala kantor, ada asisten bupati atau wali kota yang membidangi pemerintah atau pejabat tertentu, kasih survei, kasih penetapan, kasih penataan, unsur dinas yang membidangi kelautan perikanan dan yang terkait, ada kepala desa. Kemudian kita ada APH, jadi APH ikut tim tanah usaha, ada dari kasih datum sama kasih logistik dari Polres, Aslok masuk di tim peneliti tanah usaha. Jadi dari awal kami harapkan dua unsur APH mengawal kegiatan kita supaya memastikan sesuai dengan prosedurnya. Lanjut, ini SK timnya, ini yang contohnya ini. Ini dari anggotanya ada dari kejaksaan negeri Kauman, ada dari kapal logistik Polres. Ini masuk di dalam tim peneliti tanah usaha. Dari awal mereka sudah ikut memulai dan mungkin mengakhiri, jadi termasuk ke lapangan. Mereka juga udah ke lapangan sama-sama ke laut dengan Pak Kades juga, jadi bersama juga para pemilik tanah memastikan kondisi bidang tanah saat itu dan saat sekarang. Lanjut, ini waktu sosialisasi dilakukan hari Kamis 20 Februari ya. Nah, ini langsung ke tinjau lapang. Ini kita melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian. Jadi setelah ke lapang, terus kita adakan rapat kembali untuk masuk ke tahapan pengkajian. Kira-kira langsung mana yang musnah atau mana yang tidak musnah. Nah, berdasarkan hasil identifikasi dan pengkajian, itu ada 20 bidang yang masuk kategori terindikasi musnah, ada yang tidak musnah seperti gambar yang tadi sebelah kanan. Ini hasil identifikasi. Ada baik lagi. Ada hasil identifikasi tadi. Nah, ini beberapa kegiatan di atas tanah yang terindikasi musnah direkam di sini, kemudian diperkuat oleh Kepala Dinas Kelautan. Kepala Dinas Kelautan menerangkan dulu pernah ada sewa, terus pada saat kita invent udah nggak ada sewa gitu Pak Kades ya. Jadi sewa udah berhenti waktu itu. Jadi harapan kita ini masuk di dalam item penilaian appraisal. Tapi kan appraisal punya standar penilaian sendiri yang sifatnya independen, kita nggak ikut. Terus ini berita acara pemeriksaan lapangan tim. Itu udah ada nilai ya? Belum. Terus jadi kita kombinasi setelah kita lakukan pemeriksaan, kita langsung koordinasi dengan PU selaku pengguna untuk koordinasi dengan menuju appraisal ya, appraisal begitu dalam rangka pengumuman. Jadi karena di peraturan baru itu di pengumumannya itu harus dengan nilai. Kalau peraturan lama kan diumumkan dulu pengumuman dengan nilainya bersama tim terpadu. Yang sekarang pengumuman tim penelitian musnah itu berikut nilai, jadi udah ada nilai hasil appraisal berdasarkan penunjukan atau pengadaan oleh tim oleh dinas PU. Lanjut mas, ini penyusunan risalah tim. Intinya di dalamnya ada dasar hukum dan lain sampai rekomendasi bidang tanah yang kita masuk tanah musnah sebagian atau seluruhnya. Jelas. Ini risalah timnya. Terus kita umumkan. Yang diumumkan tuh itemnya ya ada nomor urut, pemegang haknya siapa, status tanahnya bagaimana, uraian, kemudian penggunaannya apa, catatan pendaftaran tuh kalau ada apa pinjaman, hak bangunan sebagainya. Terus hasil penelitian lapangnya bagaimana, karena hasil penelitian lapangannya menunjukkan ada bagian yang dinyatakan terindikasi musnah, ada yang tidak, ada yang 2 atau 3 bidang tadi. Kemudian dilakukan secara tertulis dan terbuka oleh kepala kantor 5 hari selama 14 hari kalender
dalam jangka waktu pengumuman itu pemegang yang akan melaksanakan revisi wajib membuat surat pernyataan. Apabila pemegang hak tidak membuat surat pernyataan maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi, maka bidang tanah ditetapkan sebagai tanah musnah. Ini pengantar pengumumannya yang kita tempel di lokasi atau di kantor desa. Lanjut terus. Nah ini dokumentasinya. Terus lanjut. Ini surat pernyataannya yang mestinya diisi. Tapi kan tadi kalimatnya kalau diisi atau tidak diisi masuk ke kategori akan ditetapkan sebagai tanah musnah. Lanjut. Ini rekapnya. Tidak mengirimkan surat pernyataan 17. Terus yang 3 bidang itu masuk. Jadi yang dari 20 kan 23 bidang, yang 20 terindikasi tanah musnah, tapi 20 itu 17 itu kategori kepemilikan perorangan atau warga, yang 3 itu tanah negara atau tanah pasung. Ini rekonstruksi informasi. Terus penetapan. Kemudian kita lanjut ke penetapan. Jadi kita sudah tetapkan di bulan Juli 2025 terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat. Jadi, ini SK penetapannya tanggal 18 Juli 2025. Ini bagian dari dokumen yang akan diserahkan atau sebagai lampiran dokumen untuk pembentukan tim terpadu atau pelimpahan tim terpadu kepada gubernur dari Bupati. Lanjut. Terus kasih ini rapat-rapat, ini waktu ke peninjauan. Ini dari peninjauan biasanya kita lakukan rapat kaitannya pengkajian dan sebagainya. Terus, nah ini tim dari Apresa yang ini 3 orang, 1, 2, 3. Nah, harapan kita nanti beliau diundang di sosialisasi tim terpadu. Untuk bila ada pertanyaan atau kurang puas dan sebagainya bisa disampaikan, ini parameternya begini dan sebagainya, karena itu sifatnya independen. Lanjut. Ini di kantor desa. Ini yang terakhir untuk mau setelah pengumuman untuk penetapan tanah musnah. Lanjut. Ini tanah yang nggak musnah. Nggak musnah ya? Iya. Ini yang karena masih bisa kelihatan. Nah itu kan beberapa ada pohon mangrove-nya. Ya, untuk kita pengukuran 2 bidang itu, ini kan masih ada tanam tumbuh istilahnya. Karena kedalamannya masih terukur ya Pak? Iya. 1,5 meter gitu. Kelihatan Pak. Itu masih kelihatan. Sedada itu Pak orangnya. Iya. Berarti sedada, berarti artinya masih bisa dimanfaatkan untuk tambak misalkan ya, tambak waring. Nah. Itu orangnya jongkok apa berdiri tuh? Ternyata jongkok dia. Berdiri kan Pak. Lanjut. Oke Pak. Mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Nanti dari Pak Ujo silakan menyampaikan progresnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ujo lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan yang saya hormati anggota komisi A dan yang saya hormati tamu undangan yang hadir di sini, izin Pak pimpinan rapat. Jadi memang untuk perkembangan yang ada di Jeruk Sari, baik itu tanah musnah dan yang tidak musnah, saya cerita dulu yang tanah musnah dulu Pak ya. Karena ada 2 kegiatan, walaupun satu dalam rangka pembangunan bentuk gerak itu. Jadi untuk tanah tidak musnah itu memang ada tadi disebutkan 23, 3 itu tanah punya negara dan 20 bidang punya warga. 20 bidang itu ada 6
orang yang mempunyai bidan. Dari 6 orang ini masih satu keluarga besar, Pak Haji almarhum Pak Alimin. Nah itu memang dinamika di lapangan sendiri memang karena di awal-awal memang kita sudah adakan sosialisasi kepada yang tanah musnah maupun yang tidak musnah di balai desa tadi yang di awal Februari itu. Terus kemarin singkat aja Pak ya. Ya. Kemarin kita mengadakan pertemuan pertama Pak di rumah Ibu Munada, berarti istri almarhum Pak Haji Alimin yang di timur Pasar Wiradesa. Sebentar Pak Pujo sebelum lanjutkan. Ini berkenan diliput nggak? Kalau nggak tak tutup, Mas. Berkenan diliput nggak? Kalau ini ditutup aja Pak. Tutup. Mas Fari, ya. sementara dikat dulu ya. Masih strategi untuk Ya. pencapaian. Ya. Ya, ditutup Mas Fari ya. Ya. Nanti kami